Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Gemar Politik. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan berita-berita sejarah dan info menarik lainnya. Ideologi komunisme mulai muncul pada abad ke-19, tetapi secara resmi berdiri sebagai gerakan politik dengan diterbitkannya Manifesto Komunis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada tahun 1848. Partai Komunis pertama kali terbentuk di berbagai negara pada awal abad ke-20 dengan Revolusi Rusia pada tahun 1917 yang dipimpin oleh Lenin menjadi momen penting dalam berdirinya negara komunis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Serta Perang Dunia Kedua dan runtuhnya tembok Berlin menjadi salah satu bukti bahwa komunisme benar-benar kuat pada masanya. Tetapi, seperti halnya semua ideologi, ia tidak kebal terhadap perubahan zaman. Runtuhnya blok Soviet di akhir abad ke-20 menandai pergeseran besar dalam tatanan dunia, di mana komunisme yang dulu dianggap sebagai alternatif dominan bagi kapitalisme, akhirnya kalah oleh tekanan internal dan eksternal. Dinamika politik, ekonomi, dan sosial sangat berperan besar dalam mengubah peta kekuatan global, dengan demokrasi liberal dan kapitalisme yang muncul sebagai ideologi yang lebih bertahan lama. Ideologi Karl Marx yang menjadi dasar utama komunisme menawarkan visi tentang masyarakat tanpa kelas, di mana eksploitasi terhadap buruh dihapuskan dan kepemilikan pribadi atas alat produksi dihilangkan. Bagi Marx, konflik kelas antara kaum proletar dan borjuis adalah inti dari perkembangan sejarah, dan revolusi kaum pekerja akan membawa perubahan menuju masyarakat yang adil. Namun, seiring dengan runtuhnya tembok Berlin dan blok Soviet, dunia melihat bahwa penerapan ide-ide Marx dan praktiknya mengalami berbagai distorsi dan tantangan. Meskipun demikian, pemikiran Marx tetap relevan dalam diskusi tentang ketidaksetaraan ekonomi dan hak-hak pekerja di era kapitalisme global saat ini. Lahir pada tahun 1818 di Trier, Marx awalnya belajar ilmu hukum, namun kemudian beralih ke filsafat dan bergabung dengan gerakan politik radikal yang berkembang di Eropa pada saat itu. Marx membentuk ideologinya bersama Friedrich Engels, seorang filsuf dan sosok penting dalam perkembangan pemikiran sosialisme. Keduanya menerbitkan Manifesto Komunis pada tahun 1848, sebuah karya yang menjadi dasar bagi gerakan sosialisme dan komunisme di seluruh dunia. Manifesto ini menyoroti perjuangan kelas sebagai penggerak utama sejarah manusia dengan mengklaim bahwa sistem kapitalisme menciptakan ketidakadilan melalui eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Marx juga menggambarkan kapitalisme sebagai sistem yang tidak berkelanjutan, di mana akumulasi kekayaan hanya terjadi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas orang menderita dalam kemiskinan dan penindasan. Ia percaya bahwa revolusi proletariat tidak dapat dihindari, dan ketika kaum pekerja menggulingkan kelas borjuis, masyarakat tanpa kelas dan tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi akan tercipta. Salah satu karya terbesar Marx adalah Das Kapital, yang ia tulis sebagai analisis ekonomi mendalam tentang dinamika kapitalisme. Dalam buku ini, Marx menjelaskan konsep-konsep seperti nilai lebih atau surplus value, akumulasi kapital, alienasi pekerja, dan krisis ekonomi yang melekat dalam kapitalisme. Ia memprediksi bahwa kapitalisme karena kontradiksi internalnya akan runtuh dan tergantikan oleh sosialisme dan komunisme. Meskipun gagasan Marx tidak sepenuhnya diwujudkan dalam praktik di banyak negara yang mengklaim menganut komunisme, pemikiran Marx tetap berpengaruh hingga saat ini. Kritiknya terhadap kapitalisme masih relevan dalam diskusi tentang ketidaksetaraan, kekuasaan ekonomi, dan hak-hak pekerja di dunia modern. Dari banyaknya perjuangan yang telah dilalui oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, adapun pencapaian utama Karl Marx dalam membangun ideologinya adalah menghasilkan pemikiran yang secara mendalam mempengaruhi gerakan sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Meskipun dalam penerapannya seringkali mengalami distorsi dan perpecahan.
Beberapa hasil dari pencapaian ideologi Marx yaitu antara lain: pertama, teori perjuangan kelas dan materialisme historis. Kedua, inspirasi bagi revolusi sosialis. Ketiga, munculnya blok komunis internasional. Keempat, pengaruh dalam gerakan buruh dan hak pekerja. 5. Pemikiran ekonomi kritis dan alternatif terhadap kapitalisme. 6. Pengaruh di dunia akademik dan filsafat. Namun, pencapaian Marx ini juga diiringi dengan kegagalan-kegagalan dalam penerapannya. Negara-negara yang mengadopsi Marxisme seringkali jatuh ke dalam kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan, yang secara tujuan bertentangan dengan cita-cita Marx tentang masyarakat tanpa kelas dan tanpa penindasan. Meskipun begitu, pemikirannya tetap menjadi referensi penting dalam perjuangan melawan ketidaksetaraan di era kapitalisme global yang kita hadapi sekarang. Sebagai penutup, pemikiran Karl Marx telah memberikan pengaruh besar dalam politik, sosial, dan ekonomi, terutama melalui kritikannya terhadap kapitalisme dan perjuangan kelas.